Selain itu, sebagian orang mempercayai situs ini merupakan persimpangan menuju Laut Kidul atau Laut Selatan. Struktur tersebut berbentuk persegi dengan permukaan rata dari susunan bata dengan bibir sumur di bagian tengahnya. Pada pemugaran yang dilakukan tahun 1996, di atas bangunan satu ditemukan sebuah nisan dan 4 makam yang berisi 4 kerangka. Lubang jenazah dibuat dengan menghancurkan susunan bata sehingga terbentuk lubang dan jenazah dimasukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kalis ing rubida nir ing sambikala. Masing-masing cagar budaya tinggalan era Kerajaan Majapahit mempunyai sejarah hingga mitos di baliknya. Seperti halnya situs Candi Kedaton atau Sumur Upas yang diyakini punya lorong rahasia tembus ke Laut Kidul. Sejak kali pertama ditemukan pada tahun 1930, kompleks situs di Dusun Kedaton, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan ini punya sejarah dan mitos dengan beragam versi. Sejauh ini masyarakat juga meyakini bahwa Sumur Upas merupakan jalan rahasia menuju ke suatu tempat aman bagi raja saat kerajaan diserang. Selain itu, sebagian orang mempercayai situs ini merupakan persimpangan menuju Laut Kidul atau Laut Selatan. Namun berbeda yang disampaikan oleh BPK wilayah 11 Jawa Timur. Situs Sumur Upas ini ditutup karena mengandung gas beracun berbahaya. Hal ini dibuktikan oleh salah satu seseorang ketika masuk ke dalam sumur lebih jauh akan lemas. Dari situ muncul sebutan Sumur Upas atau sumur beracun. Dulu Sumur Upas hanya berupa gundukan tanah yang diperkuat tanggul berupa susunan bata kuno. Struktur bangunan pada sumur dikelilingi oleh tembok bata yang terbagi sejumlah sekat-sekat, yang di atasnya ditumbuhi beberapa pohon seperti pohon beringin dan pohon tanjung. Saat ini yang tampak merupakan bagian puncak dari struktur sumur kuno tersebut. Struktur tersebut berbentuk persegi dengan permukaan rata dari susunan bata dengan bibir sumur di bagian tengahnya. Candi Kedaton atau Sumur Upas ini terdiri dari struktur yang telah dilindungi bangunan cungkup dan beberapa temuan struktur hasil penggalian dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 2010. Pada cungkup Candi Kedaton terdiri dari bangunan 1 yang merupakan Candi Kedaton, bangunan 2 yang merupakan struktur Sumur Upas, dan kumpulan batu lepas yang terdiri dari batu dakon, umpak, ambang pintu, dan lumpang. Berdasarkan pola susunan tata ruang pada Candi Kedaton, diperkirakan Candi Kedaton berfungsi sebagai taman sari. Pembangunan Taman Sari di Candi Kedaton dilatar belakangi oleh konsep Mahameru sebagai simbol makrokosmos. Banyaknya karang-karang yang dijumpai pada dinding struktur tidak hanya berfungsi estetika kolam, tetapi lebih ke simbol sebuah lautan sebagai simbol dunia makrokosmos. Adanya lorong-lorong sempit pada Taman Sari di Candi Kedaton diperkirakan sebagai sarana dalam menjalankan ritual tapakumkum.
seperti yang pernah dilakukan oleh Dewi Anjani Tapakumkum dalam cerita Ramayana. Keberadaan Candi Kedaton sangat penting untuk menelusuri pusat kerajaan Majapahit, karena sebuah kerajaan umumnya mempunyai taman di lingkungannya yang mempunyai ciri khusus dengan adanya bangunan balai kambang sebagai simbol mikrokosmos yang menggambarkan pusat kerajaan lambang kehidupan. Balai kambang yang dijumpai di Candi Kedaton letaknya sangat khusus, yaitu berada dalam bingkai segi 4 kanal di area bekas kota Majapahit. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kolam Candi Kedaton merupakan bangunan pelengkap yang merupakan taman sari kerajaan Majapahit, selain rumah panggung di atas batur serta sumur yang berada di Candi Kedaton. Pada pemugaran yang dilakukan tahun 1996, di atas bangunan 1 Candi Kedaton ditemukan sebuah nisan dan 4 makam yang berisi 4 kerangka. Lubang jenazah dibuat dengan menghancurkan susunan bata sehingga terbentuk lubang dan jenazah dimasukkan. Adanya temuan kerangka yang berbeda konteks dengan temuan sekitarnya menunjukkan bahwa situs ini mengalami fungsi yang berbeda dari masa sebelumnya.